Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang muliakan Allah, Alhamdulillah wa syukurillah dan ni'matillah. Kita kembali berjumpa di kajian di hari Senin pagi di penghujung bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita dalam kebaikan dan tentu Allah telah melimpahkan banyak kenikmatan hingga saat ini, kenikmatan yang paling agung iman dan Islam. Dan karena buat itulah alhamdulillah kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah pagi ini hadir dalam majelis ilmu. Dan tentu nikmat kesehatan, waktu luang dan juga nikmat masih memiliki keluarga yang kita bina menjadi juga bagian yang harus kita syukuri sekecil apapun. Dan selawat dan salam tentu tidak pernah kita lupa untuk selalu kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di pagi ini di keluarga surgaku sebagaimana biasa, insya Allah kita akan dibimbing oleh guru kita, Ustaz Dodi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, dan juga mudah-mudahan Rabeh juga bisa hadir bersama kita yang di setiap Senin Selasa kita sama-sama membahas tentang keluarga kita, keluarga yang eh, kita bermohon kepada Allah agar selalu dalam lindungan Allah, agar keluarga kita juga dapat keberkahan yang disebutkan oleh ulama, berkah yang artinya ziyadatul khair, eh, tambahnya kebaikan. Kebaikan tentu banyak hal yang bisa kita definisikan ya. Kebaikan dalam artian hal yang terkecil kita masih diberi eh, rezeki dalam bentuk harta, kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga keistiqomahan dalam beramal soleh, iman dan Islam menjadi nikmat paling agung. Dan di pagi ini tentang bagaimana kita bisa pulang ke rumah kita, rumah yang menjadi fitrah keluarga, yaitu rumah yang didesain oleh Allah tentunya adalah rumah yang penuh dengan eh, nilai-nilai ketaatan. Dan inilah yang penting dalam sebuah keluarga ketika kita membangun rumah. Desain rumah yang hakiki tentu sesuai dengan fitrahnya adalah rumah yang menjadi sumber ketenangan, kedamaian, eh, menjadi tempat sakinah dan juga mawaddah warahmah. Dan untuk bisa meraih itu tentu tidak mungkin tanpa kita berusaha ikhtiar secara maksimal untuk membangunnya, dimulai dari hal terkecil, kemudian juga mengajak semua anggota keluarga dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tentu eh, caranya dan apa yang harus kita lakukan di tengah tentu banyak hal yang harus kita hadapi. Alhamdulillah sudah Jabari, Hafizahullah Ta'ala sudah bersama kita hadir. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Dan doa jangan lupa kita sisipkan doa untuk para sahabat semuanya yang hadir di majlis ini walaupun mungkin juga belum ada yang hadir. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak juga sudah hadir bersama kita, Masya Allah, Tabarakallah, sudah komplit guru kita hadir
di majelis ilmu ini, dan saya persilakan kepada guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari untuk memulai kajian kita tentang halal dan fitrah keluarga ya. Tafadhol masykur. Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الله وبركاته. عليكم السلام أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا به حياكم الله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para cinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita berharap bahwa seluruh keluarga besar kita, Allah SWT senantiasa berikan tidak hanya rahmatnya, tetapi juga hidayahnya, inayahnya, iradahnya, kudrohnya, dan terlebih ma'unahnya untuk kita bisa menjalankan amaliyah solehah kita di akhir sisa hidup kita, dan kita menjadi orang yang terpilih untuk menjadi husnul khotimah, dan Allah kumpulkan di keluarga besar kita di surganya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Babe yang saya hormati, di dalam kajian keluarga surgaku ini kita mau bahas tentang bagaimana pengaruh halal dan kehidupan kita dalam fitrah keluarga ini. Biasanya kalau dipahami sebagai sebuah kodrat, tujuan dan pola alami yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk keluarga kita supaya rumah tangga kita menjadi tumbuhnya iman, kasih sayang, dan tanggung jawab. Artinya kalau kita mau gambarkan sederhananya begini. Fitrah keluarga itu berarti keluarga tidak hanya sekedar kumpulan orang yang tinggal serumah. Kalau dalam bahasa Inggris, home is not a house, gitu ya. Jadi rumah itu bukan sekedar hunian, tapi keluarga itu punya misi bawaan. Apakah dia menjadi tempat ibadah, apakah dia menjadi tempat bertumbuh, apakah dia menjadi tempat yang aman dan menyenangkan, atau dia menjadi tempat pendidikan pertama. Nah, ini bagian yang kemudian unsur-unsur ini harus dipenuhi dengan bagian yang kita harus munculkan. Artinya gini, kalau rumah itu sebagai tempat ibadah, maka kita lihat rumah Rasulullah SAW itu kecil. Bahkan ketika Rasulullah SAW sholat malam itu, kakinya Ibu Bunda Aisyah radhiallahu anha itu selonjor di depan Rasulullah SAW. Dan seringkali disingkirkan sama Rasulullah SAW untuk Rasulullah SAW bisa sholat. Artinya sesempit itu gitu. Dan kemudian ibadah yang dimunculkan di situ antara suami dan istri luar biasa. Jadi kalau rumah itu menjadi tempat ibadah, maka rumah dibangun bukan untuk bermewah-mewah. Dia untuk tinggal mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk urusan dunia. Kalau dia menjadi tempat bertumbuh, berarti suami, istri, anak itu saling bantu menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap
anggota keluarga. Kalau dia menjadi tempat dan eh, lokasi yang memberikan rasa aman dan ketenangan, maka harusnya ada sakinah, ada kasih sayang, dan ada rasa diterima. Dan menjadi pendidikan pertama itu seperti yang pernah kita bahas. Makanannya harus halal, kemudian pekerjaannya harus halal, yang dikenakan harus halal, gitu. Karena kalau nggak halal ya itu semua menjadi bagian yang ya sia-sia lah. Seorang pemuda yang dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob, sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW dikonfirmasi oleh para sahabat di Rasulullah, orang ini pasti dikabul nih doanya sama Allah. Karena tampak ada 3 ciri mustajab doa pada dirinya. Yang pertama dia mengangkat tangan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan, barang siapa yang mengangkat panah langit, maka ketika diturunkan Allah sampai tidak mengabulkan, maka Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan doa orang yang membuat panah langit. Satu. Yang kedua, ini orang rambutnya kusut, bajunya kucel. Dalam pengertian tanda-tanda safar jelas ada padanya. Musafir, mustajab doa, kita tahu. Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa musafir itu mustajab doa. Yang ketiga, dia menyebut asma Allah. Dan kita tahu dalam kaidah doa itu, eh, Allah SWT menyatakan, walillahil asma'ul husna, fada'uhu biha. Maka sebutlah nama Allah, memintalah dengannya. Dan ini menjadi bagian yang kemudian ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW, 3 ciri mustajab doa, pasti dikabul ya Rasulullah. Apa yang disebut sama Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin doanya dikabul? Yang dia makan haram, yang dia konsumsi haram, yang dia makan haram, pekerjaannya haram, yang dia kenakan bajunya dari hasil haram. Waliyatubillah, kalau unsur fitah keluarga ini kemudian nggak ada halalnya di bagian kita, Masya Allah. Tentu nanti Mbak Be akan mengupas tentang bagian halalnya ini yang menjadi sangat luar biasa untuk kita jadikan pedoman. Karena Insya Allah Ustaz, insya Allah. karena kiprahnya luar biasa beliau. Kalau disebut apa, kalau cuma penghargaan sih, dengan penghargaan di hadapan manusia ya, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah ini jauh lebih luar biasa. Nah, fitrah berpasangan, laki-laki perempuan itu diciptakan untuk saling melengkapi, complementing, bukan untuk saling mengalahkan. Dalam keluarga suami istri itu bukan pesaing, tapi partner ibadah. Jadi kalau adanya kerjasama, misalnya nih, suaminya nggak terlalu rajin sholat sunnah, maka istri yang bisa sholat sunnah. Suaminya kurang rajin sedekah, istrinya yang rajin sedekah. Suaminya mungkin lebih senang baca Quran, mungkin istrinya bisa baca hadis, dan seterusnya. Jadi tidak hanya saling menghormati, tapi ada pembagian peran yang adil dan bertanggung jawab tentunya. Dan tidak perlu saling mengandalkan. Karena kita pernah bahas bahwa setiap masalah yang terjadi di rumah itu adalah ladang pahala. Gitu ya. Makin banyak masalah di rumah, maka ladang pahalanya makin banyak. Kalau cuma perkara anduk basah dilempar ke kasur gitu ya. Kalau cuma sekedar nyarap baju dalam mungkin agak selebor gitu. Itu bagian yang kemudian masih bisa kita atasi dengan bagian yang setiap kita bisa ambil alih lah. Nah, tapi saya pengen colek sedikit soal fitrah kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi dalam keluarga itu ada amanah dan setiap anggota keluarga punya peran. Tapi orang tua memang punya tanggung jawab utama dalam menjaga arahnya keluarga. Misalnya, ayah mimpin, dia jadi pelindung, jadi penanggung jawab. Dan tidak hanya nafkah, tapi arah keluarga ini mau kemana, itu ayah yang berperan. Nah, sedangkan ibu berperan besar dalam pengasuhan, meskipun ayah juga pengasuh, penjagaan suasana rumah, pendidikan hati anak, dan ini harus saling mendukung keduanya, bukan berjalan sendiri-sendiri. Nah, poin pentingnya adalah bukan soal siapa lebih tinggi, tapi siapa yang memikul amanah apa, itu.
Di dalam fitrah pengasuhan juga seperti itu kepada anak itu misalnya. Anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu keluarga menentukan bagaimana dia tumbuh. Karena dia punya tugas di keluarga itu untuk apa? Menanamkan tauhid, membiasakan adab, memberikan cinta dan batasan, mendidik, dan bukan hanya memenuhi kebutuhan materi. Jadi fitrah keluarga itu lebih kepada madrasah pertama. Dan kalau keluarga ini ada fitrah kasih sayangnya yang dimiliki oleh setiap kita, gitu ya. Keluarga yang sehat itu dibangun dengan mawaddah warahmah. Maka cinta yang hangat, kasih sayang yang sabar, itu artinya komunikasinya nggak kasar, nada bicaranya landai, gitu. Konfliknya diselesaikan dengan hikmah, punya empati, ada saling paham dan saling memaafkan. Maka keluarga surgaku bukan keluarga tanpa masalah ya, tapi keluarga yang menghadapi masalah dengan nilai-nilai keimanan. Nah, terakhir nih, fitrah penjagaan nasab dan kehormatan. Jadi keluarga ini juga berfungsi sebagai menjaga nasab. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah, keluarga kita ada yang sampai hamil di luar nikah. Karena itu merusak nasab banget itu. Berantakan itu pasti. Padahal Allah SWT sudah menyatakan pada taqrabu zina, jangan deketin zina. Karena kalau udah sampai lahir di luar nikah, waduh, nggak bisa jadi wali, nggak bisa dibintikan, nggak bisa terima waris, nggak bisa mahram, waduh, repot gitu. Jadi keluarga itu juga jaga nasab, jaga kehormatan, punya izat, dia punya batas pergaulan, punya nilai moral. Artinya keluarga jadi benteng supaya kehidupan berjalan terarah dan bermartabat. Jadi kalau dalam praktek sehari-hari itu, kalau ditanya, fitrah keluarga itu kelihatan seperti apa di kehidupan nyata? Contohnya misalnya ada rumah punya kebiasaan ibadah bareng. Orang tua kompak dalam mendidik anak, meskipun gantian gitu, beri peran, saking jaga ucapan. Anak dibimbing dengan cinta dan aturan-aturan. Keputusan keluarga tidak hanya berdasarkan nyaman, tapi juga halal dan baik. Gitu. Jadi fitrah keluarga itu dalam persoalan ini dibentuk sesuai dengan tuntunan yang tidak hanya jadi tempat ibadah, tapi tempat cinta dan ketenangan, tempat pendidikan iman dan akhlak, tempat menjalankan amanah sesuai perannya, kemudian jalan bersama-sama menuju surga lewat cara yang mana saja. Gitu. Mohon dilengkapi deh dari sisi update dari sisi halalnya, tafadhol Mas Kur. Namanya masih persiapan namanya. Oh gitu. Iya, Siap. masih belum eh, standby Iya. kayaknya, belum standby. Tapi Nanti balikin dulu ke antum. Tafadhol. alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Sada Al Jamari, eh, dan juga insya Allah Babe akan juga mengulas dari sisi halal. Dan memang sejak kecil anak-anak kita eh, harus dilatih mengenal mana yang kan al halalu bayyinun ya, wal haramu bayyinun, dan halal dan haram itu sudah jelas. Dan ketika anak-anak kita sudah mulai mengenal mana makanan halal, tidak hanya fisik atau zatnya, tapi juga sumbernya, itulah sebuah pendidikan iman yang sangat penting ketika anak-anak kita sudah dikenalkan tentang halal itu sejak dini ya. Dan itulah yang menjadi pesan Pak Bek. Insya Allah akan diulas di pagi ini. Eh, dan Assalamualaikum Pak Bek, sudah standby. Dan tentu mungkin jamaah ingin sharing juga tentang pengalaman di keluarga masing-masing. eh, yang tentu ada yang sudah dewasa, mungkin anaknya, atau juga ada yang masih balita atau kecil-kecil ya. Itu juga bisa jadi kesempatan untuk kita menanamkan tentang minimal kalau anak-anak kan sangat termudahkan ya dengan ada visualisasi gitu ya. Logo halal salah satunya. Dan tentu ini kita yang sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan bahwa sekedar tidak sekedar logo atau gambar yang mudah dikenali, tapi juga
apa di balik makna logo yang ada di makanan-makanan itu, tentang kehalalan, tentang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal gitu ya, dan perintah jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Dan eh, tentu halal thayyib ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Silakan jamaah yang ingin sharing barangkali eh, tentang bagaimana mempersiapkan keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sebagaimana desain Allah gitu ya, tadi yang sudah udah sampaikan. Fitrah keluarga itu memang di situ adalah sumber kedamaian, kenyamanan. Di situ ada tempat untuk bertumbuh gitu ya. Dan itu ketika menjadi sebuah prinsip bersama, maka akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya insya Allah gitu ya. Silakan yang ingin sharing, mungkin Teh Nadia yang masih punya anak balita ini sudah seberapa jauh nih mengenalkan tentang halal ini ke anak-anaknya gitu ya, atau mungkin juga jamaah yang lainnya. Eh, Kalau tentang ini mungkin bisa juga dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi ya, tentang eh, masalah ketaatan ini ya Ustaz ya. Kan kesan ketaatan ini memang harus dimulai dari sejak kecil kan, karena itu pondasi penting ya, pondasi penting. Nah, seringkali selalu ada persoalan ketika sudah terlanjur baru sadar mungkin ngajinya di usia-usia yang sudah lanjut gitu kan ya. Anak sudah mungkin di tingkat sekolahnya SMA atau mungkin ada yang kuliah. Ini mengenalkan kembali flashback seperti apa nih yang memungkinkan bisa gitu saja. Dengan waktu rentang yang cukup lama gitu ya, dari usia yang mungkin harusnya di usia-usia balita itu sudah mulai ditanamkan nilai akidah dan juga akhlak. Nah, ketika sudah terlanjur kayak gini, apa yang bisa kita lakukan? Baik. Berarti mungkin mau itu nyampein sesuatu, Ya, silakan. saya sering dikit. Saya kalau tentang kehalalan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Saya waktu anak-anak saya kecil tuh, eh menanamkan hal haram tuh. Kamu kalau jajan jangan lupa ya, lihat dijamin halal. Dulu ya, dulu banget seperti itu saat ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya udah semakin jelas dengan ada BPJPH. Itu untuk makanan. Terus kalau mau jajan, lihat penjualnya tuh muslim atau bukan. Dulu saya gitu Ustaz, ke anak-anak tuh. Sampai Penjualnya muslim segitunya atau ya. bukan. Iya, dulu saya gitu Ustaz. Terus terus kalau dia sekolah gitu, dia punya barang yang saya nggak merasa beliin. Itu punya siapa deh? Bunda nggak pernah beliin itu misalkan gitu. Oh misalnya dikasih teman, baru baru oh iya boleh gitu. Terus kalau di sekolah nyontek itu haram loh. saya dasar ke anak tuh gitu. Nyontek tuh haram. Terus kalau ke guru, Dek, kamu tuh kalau sama guru sebagaimanapun harus tetap hormat biar berkah, biar barokah, biar nanti membawa manfaat ke depannya. Sebagaimanapun guru kamu tetap guru kamu, harus tetap kamu hargai. Itu aja Ustadz seringnya saya karena saya Baik. eh, Masya tentang Allah. halal haram itu seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Iya, anak pribadi kalau sama anak-anak itu punya satu kebiasaan. Jadi ada waktu-waktu di mana ketika anak-anak itu saya pulang kantor, itu saya ajak, siapa yang mau ikut Bapak ke supermarket? Wah, itu langsung teriak, saya rebutan. Satu naik depan, satu naik belakang, naik motor ke supermarket. Dijanjiin di sana. Hanya boleh ngambil yang ada logo halal, dia bilang. Oke. Begitu masuk, itu itu dengan sigap dia lari ke salah satu rak gitu, dia ambil, Pak, ada halalnya. Oke. Pak, ada halalnya, Pak. Oke. Pak, ada halalnya. Oke. Itu dia ambilin semua yang ada halalnya. Kan banyak banget ya. Habis itu ditaruh di meja. Kita bayar dulu ya. Kita bayar dulu. Bayar dulu. Bayar dulu. Udah. Ternyata sampai rumah, nggak mau dimakan, Ustaz. Kenapa nggak dimakan? Enggak, kan cuma nunjukin aja ke Bapak bahwa ini halal. Ya, elah.
Jadi ya kalau mau nyari yang ada halal itu mah semua juga ada banyak gitu. Ngapain digituin gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ke anak yang pertama itu saya suka ini, saya suka jangan buang sampah sembarangan, kantongin gitu. Nah itu dari kantongin, tapi lupa nurunin, ngeluarin waktu sampai di rumah atau nyari tempat sampah udah. Jadi ibunya nyuci, rogoh-rogoh kantong, wah ada isinya sampah semua. Tapi saking saking mendisiplinkan begitu, kadang-kadang ada bagian yang lucu-lucunya gitu di bagian mereka itu. Kayak Masya gitu, Allah. Ustaz. Dan itu kesan sekali, berkesan bagi anak-anak kita ya ketika pengajaran yang sangat sederhana seperti tadi Budi Darmi dan mungkin juga tadi yang juga dilakukan oleh jamaah-jamaah lainnya ketika mengajarkan anak-anak kita tentang soal ketaatan sebenarnya ini kepada Allah dan Rasulnya saja. Jadi Ya. halal hanya bagian saja yang ketika kita mengajarkan soal ketaatan dan banyak hal yang di sejak kecil kita bisa tanamkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ketika itu dilakukan insya Allah itu dengan sendirinya keberkahan keluarga saja kenyamanan ketenangan itu akan Allah turunkan dengan sendirinya saja. Sahih. Dan benar-benar gini, Ustaz. Aneh itu kan suka makanan Jepang ya. Jadi kalau ke mall atau kemana gitu nyari makanan Jepang, begitu masuk, wah ini ada sushi apa ini? Begitu samperin, yang pertama saya tanya, ini halal? Halal apa? Mana itunya eh, labelnya? Masih diurus, Pak. Oh ya jangan deh. Tunggu sampai muncul dulu ya. Kalau udah muncul nanti kita makan situ. Itu betul-betul menahan keinginan padahal lagi pengen banget itu. Apa namanya? Makan makanan Jepang itu kan kalau di sushi itu kan kita nggak berasa ya makan nasi lauk campur itu kan nggak berasa kan. Artinya kalau satu satu kalau orang Jawa bilang satu emploan gitu, sauntalan, satu lempar itu sushi itu kan sekali masuk udah lengkap tuh. Ada norinya, ada ikannya, udah ada sayurnya, ada sukininya, ada apa segala macam dan seterusnya. Kadang-kadang ada mentai, ada apalah kaviar apa segala macam dan seterusnya. Itu betul-betul lengkap gitu. Nah, ada beberapa tempat yang kemudian saya penasaran banget karena penyajiannya bagus, seperti Sushi Hero gitu. Saya pengen pengen nyobain, nggak taunya begitu tanya, eh, ini halal? Enggak Pak, enggak halal Pak. Si petugasnya pakai jilbab juga. Bener, seru juga pakai jilbab, tapi dia bilang nggak halal. Begitu masuk ke sana baru baru ketahuan di apa namanya di ingredientsnya ada pakai mirin, pakai teri, ada pakai sake segala macam. Anda pernah juga ngajar di bukan Yoshinoya, apa apa Takigawa ya Bu ya? Takigawa kalau nggak salah, udah nggak ada sih sekarang di Kemang dulu. Dia punya di Kemang, punya di Kelapa Gading kalau nggak salah. eh apa chicken chicken recipe, kitchen recipe apa gitu. Pokoknya dia dia punya grupnya itu. Nah itu dia mau otentik pakai mirin dia soalnya lebih lebih otentik Jepangnya katanya. Ya, tapi saya bilang saya pengajian di situ saya bilang ya kalau mau nyari yang halal ya kasih makan halal. Jadi setiap kali datang pengajian di situ disuguhi dia makanan-makanan yang bukan dari resto itu, dari yang lain. Tadi beliin kue atau apa gitu yang nggak ada hubungannya sama sama restoran itu gitu. Padahal kepengen juga nyobain, padahal ya nggak kepengen tercampur dengan syubhat-syubhat yang begitu. Hmm. Babe Kalau tafatul be. silakan Be, sudah terhubung. Baik. Kalau makanan Jepang ini mungkin lebih aman ya, walaupun ya mungkin tetap harus ada apa namanya pengujian, karena relatif dari bahan-bahan ikan gitu ya, Sir, ya, yang tentu kalau sumbernya ikan, kecuali kalau tadi ya mungkin pencampurannya ada bumbu-bumbunya yang kita nggak tahu. Yang masalah bumbunya kok. Hmm. Yang masalah bumbunya. Kalau bahan-bahannya sih nggak ada, insya Allah Hmm. aman. Makanya kemudian
Pak Pur itu bikin oka-oka bento. Hmm. Nah, oka-oka bento itu asli Indonesia, Zat. Kesannya kayak Jepangan banget, padahal Indonesia itu, asli Indonesia itu. Aneh ngawal awal-awal bikin bikin apa bikin iklan radionya, bikin bikin kampanyenya itu aneh awal-awal oka-oka bento pertama itu. Aneh ikut terlibat gitu. Waktu itu masih di advertising waktu itu. Dan eh, seru itu kenapa lama? Karena ingredientsnya banyak. Jadi dia misalnya bikin teriyaki, itu saus tiramnya dari mana ditelusuri, kecapnya dari mana telusuri gitu. Jadi karena belum ada auditor intern gitu. Jadi dulu tuh masih zaman sama Pak Ustadz Anton Apriantono, kami bikin Indo Halal tuh. Jadi di mailing list masih zaman Yahoo dulu. Dan itu waktu beliau menjabat dari Menteri Pertanian kan juga apa namanya sempat kita konsolidasi sama beberapa tim itu. Dan soal tadi yang pertanyaan saya mungkin yang juga jadi pertanyaan jamaah barangkali ya tentang yang ketaatan yang terlanjur ditanamkan sejak kecil gitu yang seharusnya memang sejak dini ditanamkan soal ketaatan ini kemudian baru mungkin di usia-usia yang sudah agak dewasa gitu ya. Ini ada mungkin tips atau apa yang bisa kita lakukan ketika pondasi awalnya belum sekokoh yang seharusnya gitu. Ustaz. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat, nggak ada istilah, waduh udah terlanjur, nggak ada. Namanya orang belum tahu kan di dalam hukum Islam secara syara Allah ma'fu untuk orang yang tidak mengetahui. Nah begitu tahu ya bikin konsolidasi keluarga, dibikin rejuvenate. Ini Bapak selama ini salah nih, Ibu selama ini salah. Kita perbaiki yuk gaya hidup kita yuk. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Yang tadinya belum nerapin sunnah, terapin sunnah. Yang tadinya belum pakai ilmu, pakai ilmu. Yang tadinya belum belum halal, kayaknya pakai pindah halal. Nyari keberkahan, gitu. Sama seperti ketika saya waktu belum nikah itu punya polis asuransi sampai 7, tuh. Masya Allah. Tapi konvensional semua. Itu nggak ada yang syariah. Begitu belajar tentang asuransi, gitu. Waduh, kok banyakan gorornya, banyakan syubhatnya, maka cut off. Wah itu habis kira-kira kalau di tahun 2000, ya tahun 2000 itu angka 11 juta hilang itu sayang ya, gede banget itu Zat, Besar sekali waktu don itu. itu ya sih. Sangat sekarang juga Iya, besar, masih besar. itu itu ya kalau hitung-hitungan dolar ya udah berapa itu. Jadi itu 11 juta itu saya pikir Bismillah deh. Kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih lebih baik insya Allah gitu. Udah Bismillah aja. Alhamdulillah setelah itu ya Allah, ya Rabbi. Betul-betul bisa ketemu orang-orang soleh, bisa belajar sama, Masya Allah sama. Itu awal-awal ketemu Babe tuh. Babe sama Ustaz Bahtiar Nasir sama Ustaz Farid Okbah. Itu di awal-awal itu tuh. 2000 itu langsung Masya Allah tuh. Sama Habib Rizik segala macam dan seterusnya. Jadi betul-betul talaki kemana-mana. Memang betul-betul dicari ya sampai sampai sekarang gitu. Menikmati apa ya? Ya nggak tahu deh. Saya berusaha mencari berkahnya ilmu aja gitu dengan cara seperti itu. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing. Ini saatnya memang kita berbagi rahmat ya. Eh, karena memang tentang keluarga ini tidak akan pernah habisnya kita untuk bisa sharing ya. Karena memang setiap hari selalu ada persoalan yang mungkin eh, bisa kita sampaikan. Ya. Nah ini ada Bu Ivan dari Bekasi nih. Bu Ivon silahkan. Bu Ivan silakan mau langsung aja. Kalau di chat beliau mengatakan mengajarkan kepada anak-anak untuk mendapatkan izin atau keikhlasan untuk setiap makanan barang yang disediakan baik secara tester ataupun komplement di mana saja.
itu ya kali apa apa yang di mall-mall gitu ya, kalau ada demo demo panci atau demo Iya, memang nugget atau kayak gitu-gitu ya. hmm, Tedian mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ude, menyambung yang waktu itu kita ngaji hari Jumat kalau nggak salah. Apa di kaki lima pun yang pedagang keliling tuh ada angciunya kan ya. Mungkin kalau di Hmm, kaki lima itu nyucinya tuh kan masih manual, nyuci apa penggorengannya atau ya, apanya ya, gitu. ya, Kalau umpama ini berdasarkan pengalaman ya, kalau di hotel itu kan nyuci piring, nyuci apa tuh pakai mesin dishwasher gitu, ya, udah ya, yang dimasukin yang disemprot pakai air panas ya, gitu. betul. Itu kalau apa bekas bekas makanan yang enggak halal gitu, apa cukup dengan apa mesin dishwasher itu untuk menghilangkannya gitu, Ude? Nggak cukup, nggak cukup. Harus pakai tanah. Oh, harus pakai tanah. Iya, harus itu. Karena gini, tahun 83 di ITB itu ada beberapa kawan-kawan yang bikin jurnal dari apa perbedaan perlakuan tanah dengan antiseptik. Jadi satu perca kain dikasih liurnya anjing, dilepetin ke anjing gitu, terus habis itu potong dua. Yang satu diperlakukan secara Islami dengan tanah dan 7 kali air, yang satu dengan antiseptik. Apa yang terjadi? Ternyata yang pakai antiseptik masih ada kuman, sekitar 3%. Kalau yang dipakai cara Islam itu sama sekali la ahad wala wahid, nggak ada kuman sama sekali. Jadi tanah ini sudah diciptakan oleh Allah SWT itu sebagai pensuci gitu. Jadi kalau sudah aturannya begitu, kaidahnya begitu, maka ya lakukan saja seperti apa yang Allah SWT kehendaki. Insya Allah tidak tidak sedang memberikan mudarat. Buat sebagian kita ada nih model-model dokter Tompi gitu yang bikin sabun tanah katanya. Sabun tanah terus kemudian pakai sabun aja itu udah ngandung tanah di sabunnya, maka nggak perlu lagi pakai tanah. Nggak bisa. Karena tanahnya harus tanah suci. Maksudnya tanah suci itu tanah yang bersih, bukan bukan tanah yang najis gitu. Artinya bukan tanah suci bawa dari Madinah, dari Masjidil Haram, bukan. Tanah yang suci dalam pengertian dia eh, seperti debu-debu yang menempel gitu sudah dihabisin gitu. Dan tanah itu ya selama kita misalnya khawatir di dalam situ ada, di atas itu ada apa namanya, ada kotoran binatang gitu, maka kita boleh gali sedikit gitu, gali-gali sedikit kira-kira yang sudah jelas-jelas kita cek nggak ada bau-bau najis gitu. Nah itu tanah-tanah yang begitu yang bisa kita pakai untuk itu gitu. Wallahu alam. So, mungkin saya terlalu konvensional tapi saya lebih milih cara yang seperti itu, nyari aman gitu. dan Jadi dibalik kalau pakai dishwasher itu semprotannya malah pindah ke piring sebelah. selalu ada hikmah di balik ini ya, Ustaz, ya, sunnah atau Nah, dan nah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti selalu ada pasti, hikmah pasti. yang kita nggak tahu gitu ya. Seringkali baru terungkap mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, setelah ada riset penelitian gitu. Eh, Dan dulu ya orang-orang zaman dulu salafus soleh hanya samaan wa ta'atan aja saja, hanya Iya, taat kepada perintah ya, terus ya udah tidak ada kemudian mempertanyakan kenapa-kenapanya, dan iya. itulah memang Anda lagi ngumpulin data nih, Zed. Hal-hal yang begitu itu, ternyata hasil penelitiannya sudah banyak hmm, gitu. Dan ada orang yang ingin melakukan pembuktian-pembuktian seperti itu sudah banyak. Dan Anda menemukan begitu banyak jurnal tentang banyak hal. Itu lagi Anda kumpulin lagi nulis buku sekarang nih, Hikmah di Balik Syariat, masih masih stuck di halaman 80 nih, pelan banget karena ya jadwal mesti ini, mesti itu, mesti apa segala macam. Jadi kesempatan nulis tuh masih ketutup sama yang lain. iya. Dan hikmah halal ini masya Allah Ustaz ya, dan memang harus sama-sama kita mengingatkan ke mungkin
sahabatnya, tetangganya, apalagi di musim-musim menjelang liburan misalnya, kan juga sekarang mulai dikampanyekan tentang wisata halal nih ya. Ya tentu nanti ini sambil menunggu Babeh join gitu ya, bisa open mic, mungkin barangkali sedang ada persiapan. Nah ini Iya, penting. soalnya Afwan, pas Anda buka itu baterainya tinggal 4%. Ya Allah. Jadi jadi sambil ngecas ini sambil jongkok ini. Siap, 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 siap. Tafadhal deh. Ya, Bismillah ya Allah ya Rabb. Jadi sa- Anda melihat saat apa yang terjadi di keluarga itu anak-anak kita ya, dia pas jijik sekali makan babi. Hmm. Tapi dia nggak jijik mencuri gitu Ustaz. Hmm. Itu yang membuat kepikiran gitu. Jadi kalau kita tanya di semua forum, sebutkan makanan haram babi gitu. Sebutkan makanan yang paling dibenci babi gitu. Begitu menjijikkannya babi. Nah, sampai kepada para pejabat gitu, Ustaz. Sampai kepada level yang tinggi, korupsi itu ada gitu loh. Tapi Hmm. dikasih babi itu nggak mau gitu. Ya, Bagaimana bisa berpola pikir seperti itu karena ya. korupsi itu merusak jutaan orang loh, puluhan juta orang loh gitu. Nggak cuma dia sendiri. Iya, mengambil hak puluhan juta orang loh. Dosanya kayak apa gitu loh. Eh, apa namanya? Sedangkan kalau anti makan babi, ente doang lah yang rusak. Tapi Iya. ketika ente korupsi, puluhan juta orang tuh akan dapat kesengsaraan gara-gara ente gitu. Korupsi yang kamu makan itu adalah hak sekolah si ini gitu loh. Seperti Presiden bilang, total kekayaan kita yang sudah diambil oleh Singapura satu aja negara Singapura itu 900 miliar US dollar. Langsung berpikir, aduh kata Bapak, kalau itu dijadikan sekolah, berapa sekolah mewah kita punya. Kalau itu dibikin buat ini berapa terus dia kepikiran tuh beliau katakan. Nah, kan kemuliaan dan ketulusan ini sayangnya kan kadang-kadang ya seperti yang teman tahu di MBG misalnya nggak dirawat dengan ketepatan gitu, nggak di nggak di nggak di bukan apa ya, ya membalas budi deh gitu loh, dengan jujur deh gitu loh misalnya kalaupun jauh dari agama. Jadi yang kita kepengen sejak kecil anak kita itu udah mengerti gitu loh bahwa ambil hak orang tuh nggak boleh gitu. Bahkan duduk-duduk di bangku pun kalau itu bangku itu punyanya dia gitu, dia nggak boleh milih bangku di situ, milih pilih yang lain, itu mengganggu dia gitu. Bahkan mengganggu dia dan seterusnya. Inilah yang nggak ada. Inilah yang lepas dalam pola pendidikan anak-anak kita itu lepas gitu. Karena kalau enggak ya nggak begini keadaan. Mereka kalau kita dulu kan untuk berteman, untuk berjalan kita mesti keluar rumah, lalu dengan mereka, dengan apa namanya, dengan teman yang lain berinteraksi, dan jadilah kita saat ini gitu loh. Kalau sehari aja kita diam di rumah, orang bilang lagi sakit ya gitu. eh ini saya jadi kepikiran nggak konsentrasi dalam bicara ini karena kepikiran ketika bilang bergaul bersahabat dengan teman-temannya, nggak mencuri punya teman-temannya, tapi mainnya di luar bukan di dalam. Kepikiran ayam broiler. Ayam broiler itu ya Allah. Kalau dibawa keluar mati. Hmm. Kena petir mati. Dengar petir mati. Dengan petasan diledakin deket kandang mereka. Biar gitu. Mati gitu. Dikasih apa kok bisa gitu, Be? Anda lagi selidikin saat ini Hmm. bukan hewan ini. Bukannya nggak ada nyawanya gitu ya. Jadi ini cuma benda yang bergerak yang berbunyi piak 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 gitu aja, benda itu benda kelihatannya itu Allah Akbar. Nanti hasilnya saya umumkan.
Rame Siap. lagi, heboh lagi ntar. Makanan 20 hari Ustaz. Ayam itu kan 20 hari. Udah Iya, bisa dipotong. Kalau kita Masya kan dulu Allah. tahun. Paling enggak 6 bulan lah, Bi. Iya 6 bulan masih tumbuh bulu-bulu. Iya, Masih iya, masih iya. banyak yang kebuka bulunya gitu. Ini 20 hari Ustaz udah siap potong. Dengan berat 2 kilo. Ya Allah. Di boosting Enggak, gitu ya pertumbuhannya. bukan cuma itu Ustaz. Jadi begitu dari kecil itu suntik, ya. Jadi dia mau makan, nafsu makan, itu ditaruh di kandang di tempat yang lampu terus Ustaz. Itu tidak ada pagi, siang, sore, malam. Menghilangkan sunatullah Jadi banget. Jadi dia tuh dianggap makan nggak siang berhenti. terus ya. Iya, kan terang terus. Sehingga dia Ya, makan nggak berhenti. Makan terus nggak berhenti. Dia nggak begitu mati lampu gelap mati Ustaz. Coba aja peternak mati lampu mati langsung. luar biasa ya. Itu yang kita makan. Jadi Terus nyari bebal. yang aman yang gimana, Be? Ayam kampung Ustaz. Karena Hmm, ayam kampung. Di restoran Padang itu kan paling nggak mau ayam boiler Ustaz. Coba iya, Ustaz iya, makan Mbak. iya, iya. Ayam Ayam topek gorengnya kecil-kecil ya. kampung. Bener. Ayam gorengnya kampung. Ayam ayam popnya kampung. Ayam gorengnya kampung. Ayam gulainya kampung. Nggak ada ayam. Jadi alhamdulillah saya kalau mau makan ayam hanya restoran Padang yang saya percaya. Jadi ya gitulah bedanya gitu loh. Ayam broiler sama ayam kampung. Anak kita juga begitu, anak broiler sama anak kampung gitu loh. Kalau anak kita keluar rumah, bergaul dengan mereka, Iya, ya berinteraksi dengan mereka, kita kasih pondasi, jangan ganggu hak orang. Tumbuh ini ya, sayangnya kan terakhir generasi kita, generasi di bawah kita kan nggak dapat lagi seperti iya, ini. iya, bener. Anak kita ada di rumah dia pagi di rumah, siang di rumah, Iya, sore di rumah, malam di rumah. Dia cukup berteman dengan handphone. Kapan dia berinteraksi? Kapan dia tahu ini hak orang, ini hak dia? Kapan dia bisa begini? Nggak ketahuan lagi saat ini, Ustaz. iya, Itu yang menjadi keprihatinan, gitu. Ya, keprihatinan. Generasi kita adalah generasi kita ini generasi terakhir adalah generasi yang pulang sekolah, lempar tas, lempar sepatu, kita main bersama anak-anak, main kita bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka. Aisyah aja, Ustaz, anak saya iya. yang nggak mendapati masa ketika seperti kita gitu loh. Dia tuh bingung, papa kok banyak banget temennya gitu. Hmm, Dia heran gitu. Aku nggak punya temen ya Pak ya. Ya karena kamu teman-teman sebangku. Cuma temen itu sebangku aja gitu. Selesai gitu. Nggak ada lagi yang lain suasana ketika main dornama lah, main apalah gitu. Nggak ada lagi. eh saya bilang gitu. Dulu papa itu main. Kok sekarang nggak ada yang kayak zaman seperti yang bapak ceritain. Memang nggak ada lagi sekarang. Nafsi, 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 nafsi. iya, Nggak tahu lagi antara hak dan kewajiban. Nggak tahu. Ya, di kafe, di mana kalau kita lihat anak-anak yang Gen Z begitu. Nggak ada seperti kita zaman dulu ketika punya keadabnya ada. Maka itu saya berpikir Ustaz, ini semua dari makanan ini semua. iya. Makan Salah yang satunya. dimakan. Iya, salah satunya betul. Afwan salah satunya. Jadi ketika dia mendapatkan makanan yang haram dari keluarga, dari bapaknya atau ibunya, makanan haram itu di- dimasukkan ke dalam mulut, diolah aliran darah sampai ke jantung, detaknya haram. Sampai di Alhamdulillah. kepala dalam pikiran, pikirnya haram. Nggak ada yang lebih buruk daripada makanan yang haram. Begitu kan Iya, makna daripada penyampaian daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang paling buruk di muka bumi ya itu dia. Dan kan lihat kebenaran dan maha benar Rasulullah SAW dengan Sallallahu ucapannya. alaihi. Ya ketika apa namanya makanan yang paling buruk di antara kamu itulah yang makan haram. Kan bukan babi disebut gitu. Iya, Makanan yang iya, haram. Jadi hak orang. Sementara
transaksi kita di pasar aja transaksi yang belum tahu kita keharamannya bagaimana gitu. Allah alam bisawab. Insya Allah. Sebagai contoh seorang ibu yang datang ke pasar gitu. Dan dia membeli, bang ini berapa bang? Gitu. Beli. Tapi dia sambil nyontohin gitu, sambil makan aja. Bagaimana statusnya gitu. Mbak ini gak beli duku loh pak, gak beli duku. Dia cobain dukunya manis manis enggak. Di supermarket begitu. Dia pilih, dia lihat gitu. Kan ada kelengkeng gitu ya. Kelengkeng sekilo 10.000 gitu ya. Udah begitu aja udah harusnya. Tapi enggak ini. Supaya Hmm. banyak dipotekin semua daunnya, dipotekin semua batangnya sehingga gundul-gundul semua gitu. Eh, Hmm. Kan ini kan nggak boleh begini kan. Banyak di antara kita yang nggak memahami transaksi ini yang paling penting gitu. Ini sekarang kita ngomong buahan yang halal zatnya. Tapi ketika diproses dengan cara yang haram ya jadi haram juga. Lengkeng yang lebih sekilo dalam penjualannya, lebih seperempat kilo, ya, adalah lengkeng yang paling berbahaya daripada daging babi gitu. Ya. Mengapa? Karena dia melebihkan dan mengurangkan takaran timbangannya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang ingin saya sharing, mulai pendidikannya dari anak-anak agar dia mendapatkan paham gitu loh bahwa nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih buruk dia daripada makanan haram yang dibawa pulang ke rumahnya. Fadhal Ustaz, afwan, afwan. Baik, syukran jazakumullah khair. Baik. Ini sambil tengkurap nih Ustaz, sebab Nah, Masya Allah. chargernya ini di bawah, ini chargernya di bawah ini. Insya-Allah Imran, insya Allah. Jadi kalau kalau bicara apa namanya permainan-permainan kuno tadi, Be, itu di Malang sama Bandung sudah ada kelompok bermain, Be. Jadi mereka melestarikan mainan-mainan lama begitu, ya kayak gobak sodor, dornama gitu-gitu, benteng-bentengan segala macam itu ada kelompoknya, kelompok bermain namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan eh, saya nggak tahu di Jakarta atau di tempat Bapak Ibu mungkin ada gitu boleh di-share. Jadi kita anak-anak kita bisa punya kegiatan yang seru gitu. Teh, saya balikin dulu ke Ustadz Khalis. Tafadhol Mas Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan, Babe dan juga Saudodi ya. Dan ini apalagi di musim menjelang liburan ya, Beh. Ada Alhamdulillah MKI dengan Rumah Zidan MKI juga sudah menggelar, Insya Allah akan menggelar kegiatan khitan lagi, Beh, di tanggal 27 Insya Allah. Sudah ada Masya Allah. 8 anak yang Insya Allah sudah mendaftar dan kita punya kuota di 10 anak Insya Allah. Mungkin juga kalau lebih kita akan terima karena ini momen liburan biasanya ramai nih, Beh, Insya Allah ya. Insya Allah. Eh, Amin ya Allah. Amin, amin. Dan jamaah yang Allah mohon dukungannya ya, doanya juga dari semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ini menjadi bagian dari amaliyah kita rutin setiap bulan untuk menghitan secara gratis gitu ya. Dan tadi tentang ini Beh, menjelang liburan ini kan mungkin wisata ramai di mana-mana ini. Nah, saya jadi terinspirasi ketika Mbak Beh didatangi oleh Komeng gitu ya dengan yang menceritakan tentang wisata halal ini, Beh. Ini mungkin bisa dijelaskan tentang apa nih bekal yang bisa kita dapatkan untuk bisa memilih tempat-tempat wisata yang halal ini seperti apa, Beh? Jadi gini, eh saya kemarin bicara dengan seorang peneliti, ya, seorang peneliti dari Brawijaya, dan belum lama ini selain dari itu sebentar kemarin siapa yang bicara soal gelatin ya? eh oh, Profesor Mala IPB gitu, yang meneliti semua makanan sampel yang ada di seluruh Indonesia, yang di seluruh pasar, maaf, ya, yang dibawa ke laboratorium yang ternyata tidak menggembirakan ini hasilnya gitu ya, informasinya ya. Karena gelatin yang beredar disimpulkan 90 lebih di atas 90 ya, di atas 90% itu masih mengandung gelatin babi gitu ya yang beredar. Dan akhirnya ini menimbulkan
mungkin ingat gitu ya, Profesor Tri yang dari Universitas Brawijaya tahun 80-an, 88 itu yang dipenjara karena dia umumkan gelatin yang masih dipakai oleh perusahaan ini adalah gelatin babi gitu. Dan saya nggak mau berulang ke situ, hanya saja kita mesti cari sumbernya Ustaz Kholis. Jadi eh, gelatin babi itu kan masih dipakai banyak sekali. Kalau kita bilang langsung yang ini babi, ini babi, ini babi, ini babi, nggak beroperasi. Kalau kita tidak menyajikan solusi, ini ada gelatin yang halal, ini gelatin sapi nih, gitu. Nah, Profesor Mala itu menemukan dan dia orang ilmuwan gelatin dari ikan, gelatin ikan. Nah, itu bisa secara masif diproduksi untuk membuang dominasi babi gitu. Saya nggak tahu apakah mereka tahu atau tidak gelatin yang digunakan, tapi yang saya tahu kalau dia berasal dari Cina, biasanya babi. Sedapat mungkin kami menyetop itu di pelabuhan di Tanjung Priok gitu loh. Amanah ini kami sudah tanda tangan MOU bersama Badan Karantina. Yang kami minta di Badan Karantina adalah melakukan kontrol sesuai amanah Undang-Undang 33 2014 gitu loh. Nggak boleh masuk ke Indonesia kecuali dengan label babi. Ini labelnya kan curah, kok nggak ada labelnya gitu. Jadi kalau mau ditanya tipsnya dalam rangka liburan, maka saran saya adalah satu, lihatlah yang berlogo halal. Karena logo ini masih sakral. Saya cuma berharap di bawah saya ini dan seterusnya insya Allah itu masih lumayan sakral. Nggak bisa orang ambil pasang logo sembarangan, nggak bisa. Dia akan berurusan dengan polisi. Gitu. Dan nggak bisa juga dia dapat sembarangan logo itu setelah kami cek kalau nggak betul-betul kebersihannya dijaga. Selain makanannya itu halal ya, nggak mengandung babi ya. Karena begitu kita cek nggak mengandung babi, berarti dikasih sertifikat? Enggak, belum tentu. Ya hulu hilirnya kita jaga, traceability-nya kita jaga. Jadi tips saya sederhana aja sebenarnya menjawab pertanyaan itu. Bila berlogo halal, bismillah. Bila tidak ada logo, cuma no park, no lard, jangan masuk ke situ. Ketika itu kan kami kan lebih dahulu meminta mereka proses. Kalau mereka berkilah, ya berkelit, ya kita tinggalkan. Tapi kami simpulkan, Anda kalau tidak mau proses halal, maka Anda 100% mengandung babi. Nggak mungkin, nggak ada orang yang mau nggak diperiksa, nggak mungkin. Saya nggak mau diperiksa, loh. Dengan diperiksa, dapat halal, bersertifikat, dipajang di luar, kan menarik konsumen. Ya. Nggak ada yang nolak. Tapi kalau ketika kita datang, kami nggak mau Pak diproses. Oh ya udah, jangan sekali-kali pasang label halal kalau begitu. Dan sesuai undang-undang, Anda harus tampilkan label non halal. Enggak Pak, kami no pork, no lard. No, 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 no. Anda memang nggak pakai lard, nggak pakai pork. Tapi prosesnya, Anda menggunakan berkata begini, 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 begini. Nggak bisa. Nah, jadi carilah tempat di mana ada sertifikasi halal, ada logo halal, ada nomor ID-nya. Nah, dengan demikian insya Allah minimal amanah telah dituangkan gitu insya Allah. Jadi memang ini harus jadi kesadaran bersama ya, Be ya. Ketika kita ngajak anak-anak kita ke mall atau ke tempat-tempat wisata, ini jadi warning utama ketika kita makan atau mungkin juga ke tempat-tempat wisata yang favorit gitu ya. Hal itu menjadi bagian yang harus menyertai kita semua gitu ya. Insya Allah. Dan soal tes tes ini dari Bu Endah ya. Ini tes DNA babi ini memang termasuk lumayan tinggi ya biayanya, Be ya. Mungkin apa ada tadi solusinya mungkin dengan katanya dari Universitas Surabaya sudah upayakan untuk pengetesan yang lebih simpel dan murah gitu, Be. Iya, itulah jihadnya beliau gitu ya, jihadnya beliau. Saya nggak sebut namanya nih, kebab namanya lagi rawan gitu ya. Kenapa rawan? Karena beliau hasil alat temuan beliau yang murah itu
udah ditawar sama Turki, mau diambil sama Oki. Itu miliaran itu kalau dia mau jadi orang kaya raya itu sekilas langsung tuh. Jadi beliau justru bersembunyi dan mau menyerahkan alat itu kepada BPJPH, kan dahsyat ini. Ya, alatnya cuma segede muk, ya, segede muk. Di atasnya itu ada lampu indikator, di atas lampu indikator ada seperti apa namanya kayak ngetes hamil gitu, yang dia temukan, apa namanya, dimasukkan ke dalam eh, pipa pipa dari kaca gitu ya, pipet, ditaruh di atasnya, ditutup gitu ya, maka langsung bisa mengurai DNA itu apakah mengandung babi atau tidak gitu loh. Itu alat yang ditemukan, itu alat yang luar biasa. Itu tuh kalau Bapak Profesor AR itu mau ya memberikan alat itu ke dunia internasional, ke yang Turki udah mau, misalnya Eropa udah mau, Oki udah mau, itu jadi orang miliaran itu. Tapi dia nggak tergoda dengan uang, yang dia pentingkan adalah masyarakat Indonesia dulu yang menggunakannya. Dan saya sudah MOU langsung memesan ratusannya, murah banget itu, cuman sekian juta gitu, sesuatu lah gitu. Saya langsung pesan 100 untuk LPH yang ada di Indonesia. Insya Allah dalam waktu dekat akan, makanya mohon doakan. Saya justru jadi rajin olahraga, jadi pilih-pilih makanan. Saya bilang saya harus panjang umur demi untuk mentuntaskan urusan halal di Indonesia. Itu sampai yang Jazakallah, saya Masya Allah. yang saya katakan selalu begitu sekarang dalam hati ketika berdoa, Allahumma tawil umurana fi ta'at. Kan gitu, ya Allah panjangkan umurku dalam keadaan taat gitu. Yang sekarang malah berbeda nih satu di, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah izinkan aku menyelesaikan urusan halal di Indonesia. Sampai sampai saya menggabung doa dalam Al-Quran dengan halal, yaitu Allahumma tsabbit aqdamana fil halal. Ya Allah jejakkan kakiku dalam mengurus halal. Sampai gitu doanya Ya. Ustaz. Jazakallah, Ya Masya Allah. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan dari Budwi ya, tentang asisten produksi yang walaupun orang Jawa mungkin juga Muslim gitu ya, tapi dia tidak termasuk yang mengharamkan babi dan anjing gitu. Jadi termasuk orang yang sangat dianggapnya toleran gitu ya. Nah ini sikap dengan tidak menerimanya sebagai pegawai ini apakah dianggap paling tepat bisa deh? Iya, sebelum melakukan tindakan seperti itu, ya dijelaskan dulu, toleran itu bukan ente makan babi gitu. Itu namanya nggak berpendiri, nggak kependirian gitu loh. Iya. Toleran itu mengizinkan orang di depan ente makan babi, itu toleran. Toleran itu bukannya ente ikut makan babi, itu ente tidak punya kepribadian. Jadi kalau umpamanya dikasih penjelasan nggak mau, tetap harus makan kebersamaan dengan dalih kebersamaan, ya mohon jangan jangan diterima, jangan diterima. Suruh dagang teh botol pinggir jalan aja, suruh dagang kue talam aja gitu. Jangan yang demikian, hati-hati gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang sok tahu hari gini dengan apa, dengan segala keterbatasannya, tapi juga memberikan kesimpulan buat saya ini, orang ini sok tahu gitu loh di antara suasana ini. Jahat yang demikian ini. Allah alam afwan. Baik. Untuk barang gunaan, Mbak, ini kan Oktober ini juga mulai diberlakukan ya, Mbak ya, barang gunaan Iya, tentang wajib halalnya di iya, Oktober ini. Ini apakah sudah ada tes yang murah juga, Mbak? Kalau misalkan tadi makanan ya, dengan tadi ada tes yang dari profesor tadi yang iya, dengan murah meriah gitu kan bisa iya. diaplikasikan. Untuk barang-barang gunaan gimana, Mbak, teknisnya? Jadi gini, akan berlaku hukum alam gitu. Sunatullahnya akan terjadi. Sunatullah gimana maksudnya? Sunatullah di mana ketika mereka sudah mulai merasa nggak ada orang yang beli lagi produknya. Itu Swiss langsung cepat itu. Mereka langsung daftar gitu. Dan mereka yang berani mendaftarkan diri untuk kami periksa,
99% mereka tuh udah meninggalkan babinya gitu. Jadi barang gunaan yang telah wajib halal kan juga diproses. Seperti pembersih lantai itu sekarang apa namanya Wipol udah halal gitu loh. Banyak yang halal. Superpel juga. Jadi mereka tuh menyadari kalau nggak halal kagak ada yang beli. Nah, jadi ancamannya tuh kurang lebih kayak gitu loh. Lihat sampo Sunsilk. Halalnya paling gede di depan ditaruh jebret halal gitu loh. Lihat sampo yang lain. Tapi ada sampo yang sampai sekarang nggak mau proses halal. Saya nggak bisa sebut di sini. Ya, lihat aja sampo itu. Masih ada nggak ntar ke Oktober? Nggak ada yang sentuh gitu loh. Gitu. Alasannya apa, Pak? Ada sabun. Botol Ustaz. Enggak, alasannya apa dia nggak mau proses? Ya karena dia bilang gini, Ingredientsnya? kami ya alasannya ada babi. Cuman bahasanya nggak begitu. Bahasanya supplier kami ini alat ini sampo ini kami menggunakan bahan-bahan dari Amerika, dari Brazil, dari Cina, dari ini. Mereka belum punya sertifikat halal. Aduh, Ustaz, tiap hari Ustaz datang ke kantor Ustaz. Ya Allah. Itu tiap hari, sehari 2-3 kali. Satu hari kemarin terakhir sehari rekor itu minggu-minggu bulan ini sehari rata-rata 8 tamu Ustaz. Dan mereka tuh bawa direksi, bawa rombongan. Dijelaskanlah kepada kami ini kabar satu produk satu sampo yang kami produksi ini ada berapa negara yang terlibat gitu. Jadi kita mohon diberikan kelonggaran, kita mohon diberikan ini. Sekali aja nggak ngomong ya asal mengertilah begitu ya. Itu koper Ustaz, duit Ustaz, bukannya amplop Ustaz, koper dibawanya. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Tiap hari tuh Ustaz, 8 perusahaan rata-rata datang itu untuk minta itu. Nggak bisa saya bilang, Anda akan berhadapan dengan masyarakat ketika Anda nggak halal. Dan saya nggak akan pernah memberikan sertifikat halal untuk itu. Lihat aja, gitu. Ada tuh perusahaan dia mengaku belum bisa berproses halal. Kalau ini diberlakukan di Oktober, dia kasih daftar stok sama saya. Jakarta sisanya sekian, Bandung sekian. Kalau diterapkan kami rugi sampai 54 miliar rugi kerugian kami gini gitu. Dan karyawan kami ada 1.400 orang. Tolong dipertimbangkan karyawan yang 1.400 ini. Saya gebrak meja. Saya bilang, Anda udah berkali-kali nih orang nih ya, dari perusahaan besar gitu. Bapak cuma 1.400 Pak karyawan yang bertanggung jawab. Ya, saya 260 juta orang Pak, saya bilang gitu. Anda baru 1.400 berkali-kali ucap begitu seolah-olah saya nggak punya perhatian kepada 1.400 orang. Anda yang nggak punya perhatian kepada 260 juta masyarakat Indonesia yang maunya halal. Kalau saya bilang iya apa yang kata Anda katakan ini, siapa yang dirugikan demi menghidupi 1.400 itu? Mengorbankan 260 juta orang rakyat Indonesia yang bikin halal. Udahlah Pak, itu kalau dibuat meeting itu live dengan YouTube itu saya jadi musuh semua orang. Itu Ya Allah. kayak begitu aneh nggak tahu ini mungkin out of topic sih. Ada pesan-pesan terselubung dari misionari mungkin nggak sih? Supaya keberkahannya hilang di negara kita ini. Wallahu alam bisawab. Mungkin saya tidak berani berkata demikian gitu ya. Apa susahnya gitu sebenarnya untuk men-switch. Susahnya tuh di harga Ustaz. Kan gelatin babi kan murah Ustaz. Iya. Murah banget gitu loh, nggak ada Buangan, harganya. barang Sementara buangan kok. Iya, barang buangan. ya buangan itu sampah yang dibuang dipakai jadinya murah gitu Ustaz. Iya. Tapi gelatin sapi kan dipakai gitu loh. Jadi ada harganya. Nah, harga itu akan mempengaruhi harga jual dan seterusnya gitu aja ya Allah. Jadi ujung-ujungnya itu adalah memperbesar profit aja Ustaz. Iya. Iya, aneh lebih berpikir ke ini agenda-agenda misionari untuk menghilangkan keberkahan di masyarakat kita gitu. Salah satunya ya begitu kan. Nggak tahu ya, mungkin terlalu seuzon aneh.
dari dulu kita kan berkecimpung di tempat yang sama, Ustadz. Ya, Saat kita jumpa dulu juga kita juga udah bicara ini, benar. dan mereka nggak akan pernah Terbuka. melupakan Iya, sisipin benar. memperbodoh gitu loh, ya, memperusak gitu. Itu kan Ya. bagian daripada aplikasi penerapan ya walan tarda ankal yahud itu loh, Ustaz. Nah, Bagian dari situ. Walan nah, nasara hatta tatabi'a millatahum. Ada nah. mungkin, Ustaz. Fadl. Baik, baik. Kita sudahi, Ustaz? Setengah Ya, 7, ini Ustaz? Ana udah charger udah berapa nih? Udah 68% nih, dari mulai 4% itu. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Babe. Sudah bergabung dan besok sudah masuk ke tanggal 1 Muharram ya. Nah, Dan Masya Allah ya, ini tentu kita harus menyambutnya dengan penuh dengan visi dan misi baru gitu ya di tahun baru ini, tahun baru Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di tahun baru Islam ini makin memudahkan kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. amin ya Kalau Allah. ini proses hijrah, tentu hijrah salah satunya tadi disampaikan Babe, hijrah dari mulai gaya hidup ya, makanan, pakaian, sekarang harus serba halal gitu ya. Dan Ya tentu Allah. ini yang akan menjadi penentu bagaimana keluarga kita meraih ketenangan, kebahagiaan hakiki, kemudian juga ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Dan insya Allah kita kembali berjumpa lagi dengan Babe dan Sadodi besok ya dengan tema-tema lagi yang lebih Insya Allah. tentu mendalam tentang bagaimana kita hadirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan banyak sekali sisi yang bisa kita ungkap, dan ternyata dimulai dari bagaimana kita menanamkan kesadaran ketaatan kepada Allah sejak dini, salah satunya tentang kesadaran halal. Alhamdulillah, syukurlah kita tutup dengan doa kepada Nabi. Subhanallah, Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا